Ya, saya ingin ke Pak Suparji. Pak Suparji, JPU tidak mengenakan pasal 156A kepada terdakwa Basuki Cahayapurnama ini karena dinilai tidak tepat dikenakan kepada Ahok. Saya coba bacakan kembali apa yang tertuang di pasal 156A KUHP, di mana barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Ini bisa diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Apakah ini sebenarnya bisa dan juga cukup buktinya untuk dikenakan kepada Ahok? Sudah sangat terang benderang. Pasal 156A itu terpenuhi unsur-unsurnya dalam pidato Ahok di Kepulauan Seribu itu. Kenapa? Unsur-unsur yang di situ yang masih diperdebatkan adalah apakah menodai agama atau tidak. Nah, dalam kalimat 156 itu pada pokoknya penodaan agama. Apakah kemudian Ahok ada pokoknya menodai agama itu tidak? Jelas terpenuhi di situ. Karena apa? Dia menggunakan Al-Maidah, surat Al-Maidah 51 sebagai alat yang digunakan untuk membohongi masyarakat. Berarti unsur agamanya sudah ada di situ. Kenapa kemudian itu tidak dipakai? Justru yang dipakai adalah menggunakan 156, yaitu menghina atau menodai golongan-golongan tertentu. Kenapa? Karena konstruksi dakwaan dan tuntutan adalah konstruksi politik, konstruksi pilkada. Dengan demikian, maka yang digunakan adalah bagaimana untuk menuju pada golongan-golongan tertentu yang dianggap itu menodai atau kemudian menggunakan surat Al-Maidah 51 untuk kepentingan-kepentingan politiknya. Jadi memang ini apa yang dilakukan jaksa penuntut umum mengingkari fakta dan mengingkari pasal 156A dan inkonsistensi antara dakwaan dan tuntutan, dan ini menunjukkan ketidakprofesionalismenya jaksa dalam menyusun dakwaan maupun menyusun sebuah tuntutan. Jadi kalau Mbak Usi menanyakan apakah pidato Ahok itu sudah terpenuhi, sesungguhnya secara terang benderang sudah terpenuhi, dan itu terbukti melalui alat bukti yang terungkap dalam persidangan-persidangan. Tetapi kalau faktanya hari ini menggunakan 156, mungkin saja ada pertimbangan-pertimbangan lain karena menganggap tidak tepat. Karena tidak tepat, mengapa pada waktu itu menggunakan dakwaannya 156A itu? Mestinya dia akan secara gigih, secara konsisten memperjuangkan agar dakwaannya itu betul-betul terbukti. Jadi unsur-unsurnya sudah terpenuhi, tetapi bisa menjadi tidak terpenuhi karena ada faktor-faktor yang kemudian menghilangkan unsur-unsur tersebut. Faktor-faktor lain yang menghilangkan unsur-unsur tersebut. Saya ingin ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, untuk penodaan agama ini harus terpenuhinya unsur kesengajaan dan juga niat. Ini sengaja juga sudah dilakukan oleh JPU, menyatakan JPU sudah faktor kesengajaan ini sudah terbukti karena pelaku sadar dan mengetahui dampak dari perbuatannya. Dan apakah Anda juga melihat unsur niat ini juga terlihat? Itu sangat jelas. Tadi saya mendengarkan sendiri karena saya hadir dalam persidangan bahwa jaksa mengutip pandangan Profesor Wiryono Projodikoro dalam hal mengenai maksud seseorang. Kutiplah beberapa kajiannya dan masuk. Tetapi kemudian dia lompat. Lompat bahwa tidak cukup, tidak tepat kalau dituntut dengan pasal 156A. Lalu dia pindah gigi kan, kalau naik mobil itu ke 156. 156 ya, KUHP. Nah, tetapi juga diurai bahwa memang terbukti dalam tuntutannya memang membuktikan dengan berbagai teori dan saksi-saksi, kemudian keterangan ahli segala macam sudah masuk lah. Unsur-unsur sudah terbukti. Nah, tetapi yang tetapinya ya. Kalau memang itu terbukti semua unsurnya sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 156, andai saja oke lah. Dia berpendirian karena jaksa berpendirian dan keyakinan untuk dituntut dengan 156, oke. Mestinya kan maksimal tuntutannya itu 4 tahun. 4 tahun. Toh judulnya tuntutan atau rekuisitor. Bagaimana nanti adalah
hakim. pertimbangan pledoi juga dipertimbangkan. Karena masih ada tahap, yaitu terdakwa dipersilakan untuk mengajukan pledoi atau keberatan terhadap tuntutan jaksa. Nah, tadi disampaikan, apakah Anda terdakwa Pak Basuki Cahayapurnama mengajukan dakwaan sendiri atau melalui kuasanya atau dua-duanya? Dua-duanya. Terdakwa mengatakan kami mengajukan, pengacara juga mengajukan. Ada dua-duanya. Ini pun tentu akan dipertimbangkan oleh hakim karena hakim itu mulia. Namanya majelis hakim yang mulia. Tentu dipertimbangkan pledoi dari seorang terdakwa. Apalagi tadi disebutkan, walaupun tidak diminta, jaksa mengatakan, ya, terdakwa memiliki kelebihan, ya, kebaikan A, B, C, D. Tentu hakim juga akan mempertimbangkan. Satu. Kemudian hakim juga akan mempertimbangkan maksimal tuntutan jaksa. Tidak mungkin hakim itu menuntut maksimal hukuman jaksa dengan tuntutan maksimal juga. Pasti dipotong dengan hukuman sepertiga, ya. Nah, jadi kalau misalnya 4 tahun dikurangi sepertiga kan begitu lazimnya. Baru ini kemudian publik tidak bertanya-tanya ada apa. Kalau sekarang, mohon maaf ya, dengan dakwaan yang tuntutan yang bisa membuktikan dengan pasal 156, ya kan, tuntutan maksimal 4 tahun kok dituntutnya 1 tahun, kan begitu. Ini kan problem. Kemudian kita lepas ya. Tadi saya memperhatikan bagaimana mimiknya Majelis hakim. majelis, ya kan, dengan jaksa yang seperti itu. Kalau majelis hakim saya kira Anda tadi berada di ruang saya sidang di ya? ruang persidangan. Kalau majelis hakim saya kira ya bagaimana jaksa menuntut, kan mempertimbangkan posisinya kan. Nah, tadi saya melihat body language-nya dan Sudah mimiknya. menduga dari Mimiknya. body language-nya gitu. Ya bahwa memang kalau boleh mengatakan ya Anda itu jangan berkokok toh ternyata Anda nggak berani, kan begitu menuntut. Kan itu kira-kira. Satu hal, Mbak, ya, bahwa alat bukti yang dihadirkan dalam proses pemeriksaan persidangan ini adalah alat bukti yang digunakan untuk membuktikan 156A. Ya, ahli agama, Ya. ahli bahasa, ahli Semuanya. hukum pidana, semua itu konstruksinya 156A. untuk membuktikan 156A. Tetapi kenapa kemudian tuntutannya 156? Ini kan sebuah inkonsistensi yang terang benderang. Tidak ada misalnya pembuktian untuk membuktikan terpenuhnya unsur 156. Tetapi semuanya diarahkan untuk menuju 156A. Tetapi ternyata mungkin dalam perspektifnya jaksa tidak terpenuhi 156A-nya. Namun demikian ya itu jelas mengingkari fakta persidangan. Anda melihat Dan juga dari pembukaan awal, jaksa sudah mengatakan bahwa just presumption of innocence, ya, itu harus dihormati. Saya sih perhatikan, 27 tahun saya memperhatikan persidangan di di persidangan ya, bahwa biasanya yang mengatakan seperti itu ya Yang pengacara, meringankan, hukum. iya toh, kuasa hukum, bukan jaksa. Kalau dari awal jaksa sudah mengingatkan presumption of innocence, ya Anda nggak usah mungkin nggak usah karena nuntut lah. ada banyak tekanan publik begitu. Tapi di awal jaksa sudah mengatakan bahwa dakwaannya ini adalah objektif, Ya. netral, independen, rasional, Dan murni hukum. Tidak Ini ada tidak pertimbangan terpenuhi semua menurut semuanya. Anda? Ya, tidak terpenuhi karena pada faktanya dia sudah mengungkapkan tidak ada opini publik yang mempengaruhi kami. Terpenuhi bahwa jaksa itu tidak berani menuntut. Ya, artinya inkonsistensi itu. Ya. Padahal Anda melihat unsur niat dan juga kesengajaan itu sudah sangat terlihat dalam kasus Ahok ini. Sudah sangat terlihat unsur dengan sengaja itu ada dua pendekatan. Pendekatan kehendak dan pendekatan pengetahuan. Orang dikatakan sengaja atau tidak kalau dia berkeinginan. Yang kedua, orang sengaja atau tidak kalau dia tahu. Dalam hal ini, mungkin saja Ahok tidak berkehendak menghina, tetapi dia tahu bahwa kalau seandainya mengungkapkan itu akan menodai agama. Dengan demikian, ketika kesadaran yang sudah dia ketahui tetap saja dilaksanakan, berarti unsur kesengajaannya sudah terpenuhi. Apalagi Ahok merupakan pejabat publik ya. Nah, Nanti kita akan itu. lanjutkan kembali, Iya. kita harus break dulu sejenak pemirsa. Special Report akan kembali sesaat lagi.